Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Struktur dan Organisasi Tubuh Hewan yang beranggotakan dengan saya sendiri, Rahmi Ramadhani dengan NIM 23034017 dan rekan saya Asila Warda Putri dengan NIM 23034034 dan Oriana Ayu Andira dengan NIM 23034015. Materi pertama yaitu ciri-ciri umum hewan yang akan dibacakan oleh Orin. Baiklah, materi pertama tentang ciri-ciri umum hewan. Yang A, ciri-ciri umum hewan invertebrata. Adapun ciri-cirinya yaitu tidak bertulang belakang, susunan saraf pusat terletak di perut, berkembang biak secara kawin dan tidak kawin, susunan alat tubuh masih sederhana. Adapun ciri-ciri umum vertebrata yaitu memiliki otak yang berkembang, otak berserang di tempurung kepala atau kranium, kebanyakan memiliki melalui usus dengan anus yang berbeda ujung, memiliki sistem peredaran darah sebagian terbuka, semua vertebrata memiliki jantung dan sistem peredaran darah tertutup. Yang materi kedua yaitu tentang struktur dan organisasi tubuh hewan invertebrata. Adapun hewan-hewannya yaitu yang pertama porifera. Porifera berasal dari bahasa Latin yaitu porus atau pori atau ver yaitu membawa. Porifera atau spon, laut atau bunga kerang adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya. Tubuh mereka terdiri dari mesohil yang diapit dua lapisan tipis sel. Ciri-ciri umum porifera yaitu tubuhnya berpori diploplastik, simetri radial, tersusun atas sel-sel yang bekerja secara mandiri, bentuk tubuh, kipas jambangan, bunga, dan lainnya. Warna tubuh yaitu kelabu, kuning, merah, biru, hitam, putih keruh, coklat, dan jingga. Adapun manfaat porifera yaitu membantu dalam menciptakan keragaman hayati di dasar laut. Selain itu, porifera juga bisa berhubungan dengan bakteri yang menghasilkan zat aktif biologis. Zat ini bisa digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Contohnya yaitu Eploctella, Sikon, Cliona, Spongia, dan Leucoselenia. Next, moderator. Yang kedua yaitu Coelenterata. Coelenterata yang dikenal juga dengan Chidoria berasal dari bahasa Latin, yaitu coelescens, berarti selom atau rongga. Tubuh dan entron yang berarti usus. Jadi, Coelenterata dapat diartikan sebagai rongga tubuh yang memiliki fungsi sebagai usus. Coelenterata adalah hewan yang menggunakan rongga tubuhnya sebagai tempat pencernaan makanan. Ciri-ciri umum Coelenterata yaitu memiliki bentuk tubuh polip dan medusa. Tubuh Coelenterata terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan gastrodermis. Coelenterata memiliki mulut yang dikelilingi oleh tentakel jenis kelamin Monoekios atau Diokios. Rangka luar tersusun porizat kapur dan garin. Adapun manfaatnya yaitu terumbu karang atau anthozoa, anium laut atau anthozoa, dan plankton atau hidrozoa yang merupakan komponen penting dalam ekosistem laut
ubur-ubur juga dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik dan dijadikan makanan olahan. Next, moderator. Yang ketiga yaitu tentang platelmintes. Kata platelmintes sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu plati atau pipih dan helmintes adalah cacing. Platelmintes atau yang lebih dikenal sebagai cacing pipih adalah salah satu kelompok hewan invertebrata yang termasuk dalam filum Platelmintes. Adapun ciri-ciri umum dari Platelmintes merupakan hewan multiseluler atau bersel banyak. Bagian tubuhnya bisa dibagi menjadi dua bagian yang sama besar melalui garis tumbuh tubuh. Pada lapisan embrional, Platelmintes sendiri tersusun atas 3 lapis, yaitu lapisan epidermis, lapisan mesodermis, dan lapisan endoder. Habitatnya hidup di air. Adapun manfaat Platelmintes yaitu merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun terdapat spesies Platelmintes atau cacing pipih yang tidak merugikan manusia atau hewan, yaitu Planaria. Planaria memiliki peranan yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Contoh dari hewan Platelmintes yaitu cacing bulu getar, cacing isak, dan cacing pita. Lanjut, moderator. Yang keempat yaitu Nematelmintes. Nematelmintes dikenal juga dengan sebutan Askelmintes yang berasal dari kata nema, yaitu benang, helmin, yaitu cacing. Jadi, Nematelmintes adalah kelompok cacing atau benang atau gelang. Anggota kelompok cacing ini ialah berbentuk bulat panjang serta tidak bersegmen. Oleh karena itu, cacing ini disebut juga cacing giling. Adapun ciri umum Nematelmintes yaitu bentuk tubuh silinder atau bulat licin tidak bersegmen, tubuhnya dilapisi oleh kutikula, bilateral simetris berukuran dari 1 mm sampai dengan 13 mm. Betina selalu lebih besar dari jantan. Terdapat lebih dari 25.000 spesies, hidup bebas maupun sebagai parasit. Dan manfaat dari Nematelmintes yaitu untuk mengurangi sampah yang organik dan sebagai penyubur tanah. Contohnya yaitu cacing bulu, cacing tambang, cacing gelang, cacing kremi, dan cacing pita. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hasila. Kepada Hasila dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Yang kelima yaitu Annelida. Dalam bahasa Prancis, Annelida berasal dari kata annelus, yang berarti dikelilingi orang. Dalam bahasa Latin yaitu annelus, yang artinya cincin kecil. Annelida adalah cacing yang berbentuk bilateral dengan selom dan tubuhnya bersegmen, baik bagian dalam maupun bagian luar. Ciri umum dari Annelida yaitu bentuknya gilik dan bersegmen. Setiap segmen mengandung alat pengeluaran, reproduksi, saraf, dan setiap segmen dinamakan somit. Setiap saraf, tangga tali, sistem sirkulasi terbuka, atau darah beredar melalui pembuluh darah yang tidak seluruhnya terhubung. Manfaat dari Annelida yaitu dalam proses penguraian bahan organik dan sumber makanan bagi organisme lainnya. Contoh hewan Annelida yaitu cacing tanah Australia yang memiliki panjang dari 1 mm hingga 3 mm. Dapat hidup bebas pada umumnya seperti tanah, air, maupun air laut, tetapi juga bersifat parasit. Selanjutnya yang keenam adalah moluska. Moluska ialah hewan yang bertubuh lunak
Nama tersebut berasal dari bahasa Latin mollis yang artinya lunak, dan nama tersebut digunakan pertama kali oleh zoologi Prancis Cuvier tahun 1798. Ciri umum dari moluska yaitu biasanya belum memiliki kerangka, bertubuh lunak, serta berlendir. Moluska bercabang memiliki tubuh yang dilindungi cangkang, kaki yang digunakan untuk bergerak dan memangsa, alat perkembangbiakan, peredaran, dan pernapasan. Manfaat dari moluska yaitu sebagai bahan pakan ternak, bahan industri dan perhiasan, bahan pupuk, serta untuk obat-obatan. Contoh hewan moluska, bekicot, cumi-cumi, kerang hijau, gurita, dan siput. Yang ketujuh ada arthropoda. Arthropoda atau filum arthropoda yang merupakan hewan bilateral dengan selom tereduksi. Hewan ini memiliki rangka luar dengan sendi yang keras, sistem pencernaan, dan sistem sirkulasi yang sempurna. Ciri umum dari arthropoda yaitu tubuh berruas-ruas, tipe pemakan herbivora atau karnivora, sistem organ tubuh yang sudah lengkap, struktur tubuh termasuk simetri bilateral, ada kerangka luar, sistem peredaran darah terbuka. Manfaat dari arthropoda yaitu sebagai komponen biologi yang memiliki peran penting. Dari berbagai peran arthropoda pada agroekosistem, sebagai peran penyerbuk, peran sebagai pengurai, dan peran sebagai bioindikator. Contoh hewan arthropoda yaitu serangga, udang-udangan, laba-laba, dan lipan. Yang kedelapan, Echinodermata, yang disebut juga sebagai hewan berkulit duri yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu echin, yang memiliki arti berduri, dan derma, yang memiliki arti kulit. Ciri umum dari Echinodermata yaitu organisme eukariotik multiseluler, umumnya memiliki tubuh simetri radial, dan hampir semua pentamerus berlengan 5. Tubuhnya triploblastik atau terdiri dari 3 lapisan. Kulit tubuh tersusun atas zat kitin, umumnya bergerak dengan ambulakral atau kaki tabung. Manfaat dari Echinodermata yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai pembersih limbah dan sampah, mempunyai peranan pada ekosistem atau sebagai jaringan makanan, sebagai herbivora, karnivora, dan omnivora. Contoh dari hewan Echinodermata yaitu bintang laut, bulu babi, timun laut, bintang ular, dan lilia laut. Baiklah, adapun kesimpulannya yang pertama, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau vertebrata. Mereka merupakan kelompok hewan yang paling beragam, mencakup sekitar 97% dari seluruh spesies hewan di dunia. Yang kedua, hewan invertebrata memiliki struktur tubuh yang sangat beragam, mulai dari yang sederhana seperti spons, cacing, dan ubur-ubur, hingga yang kompleks seperti serangga, laba-laba, dan krustasea. Yang ketiga, hewan invertebrata memainkan peran penting dalam ekosistem, baik sebagai produsen, konsumen, maupun dekomposer. Mereka berkontribusi pada keseimbangan rantai makanan dan siklus nutrisi di alam. Sampai situ dulu hasil diskusi kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan diketik di e-learning. Terima kasih.